Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang farmakokinetika dan terapeutik depth monitoring dari phenytoin. Apa yang dimaksud dengan farmakokinetika klinik? Farmakokinetika klinik adalah bentuk aplikatif penyesuaian dosis regimen pada pasien untuk meningkatkan efek terapi dan meminimalisir efek samping. Konsentrasi pada plasma setiap obat berbeda-beda. Farmakokinetika klinik dapat mengoptimalkan efek obat dengan menjaga agar obat tetap dalam rentang terapi. Phenytoin adalah obat antikonvulsan yang biasa digunakan untuk pengobatan dan pencegahan kejang pada epilepsi. Phenytoin dapat mencegah dan mengobati kejang dengan meningkatkan reduksi ion natrium pada membran sel korteks motorik selama bangkitan impuls saraf berlangsung. Phenytoin memiliki model farmakokinetika nonlinear jenuh atau Michael-Menten. Farmakokinetika nonlinear itu perubahan parameter farmakokinetik yang terjadi akibat perubahan enzim pada proses ATME yang menyebabkan terbentuknya sistem jenuh. Farmakokinetika nonlinear terjadi pada peningkatan dosis atau pemakaian obat dalam jangka panjang. Berikut adalah parameter farmakokinetik dari phenytoin. Ring terapi phenytoin adalah 10-20 mg per mili dengan bioavailabilitas dan juga sal faktor 100% atau 1. Volume distribusi dan clearance phenytoin menyesuaikan berat badan pasien dengan nilai waktu paruh atau T setengah tergantung konsentrasi yang diberikan kepada pasien. Berikutnya, bioavailabilitas phenytoin kurang lebih sama, namun pada sal faktor agak berbeda tergantung pada rute pemberian. Untuk mencapai kadar tunak atau steady state, phenytoin dapat diberikan dengan atau tanpa loading dose. Sedangkan volume distribusinya menyesuaikan berat badan dan juga kategori usia dari neonatus hingga dewasa. Selanjutnya, pada waktu paruh terdapat perbedaan antara rute pemberian oral dan intravena. T setengah intravena lebih cepat daripada rute pemberian per oral. Ikatan protein phenytoin juga dipengaruhi kategori usia, di mana persentase ikatan phenytoin dengan protein tertinggi terdapat pada kategori usia dewasa. Sedangkan pada clearance menyesuaikan berat badan dan juga usia. Selain sebagai anti kejang pada epilepsi, phenytoin juga memberikan efek sebagai antikoagulan. Dosis pada phenytoin disesuaikan dengan indikasi dan kategori usia. Phenytoin dapat diberikan dengan loading dose yang diikuti dengan pemberian maintenance. Konsentrasi phenytoin dapat mengalami peningkatan atau penurunan jika mengalami interaksi dengan obat tertentu, seperti yang ada pada gambar berikut. Sehingga pemberiannya harus dimonitoring atau disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan ada yang harus dihindari pemberian secara bersamaan. Berikut adalah kenapa phenytoin harus dimonitoring. Yang pertama karena memiliki indeks terapi sempit, yang kedua karena memiliki ikatan protein. Phenytoin ini memiliki ikatan dengan protein sangat kuat. Yang ketiga karena memiliki interaksi. Phenytoin meningkat konsentrasinya ketika mengalami interaksi atau kondisi klinis tertentu. Yang keempat adalah ketika enzim ini mengalami perubahan disebabkan karena adanya variabilitas antar individu dengan kecepatan metabolisme yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah metabolisme. Phenytoin dapat dimetabolisme oleh enzim sehingga menurunkan clearance eliminasi phenytoin seiring dengan peningkatan dosis. Manfaat TDM pada phenytoin yang pertama adalah dapat menghitung konsentrasi terapi per individu. Karena pada terapi kejang penggunaan phenytoin tergantung jenis dan tingkat keparahan serta gangguan genetik. Yang kedua, dapat menilai kepatuhan pasien. Kekambuhan gejala pada pasien kejang dapat dikarenakan phenytoin tidak dalam dosis terapi. Yang terakhir adalah adjustment dose, yaitu volume distribusi phenytoin lebih tinggi pada pasien obesitas sehingga dibutuhkan loading dose lebih tinggi namun dapat memperpanjang waktu paruh. Loading dose juga diberikan untuk kondisi darurat seperti status epileptikus. Respon terapi dan manajemen efek samping pada phenytoin. Pada pasien yang tidak menunjukkan respon terhadap phenytoin,
dapat dipertimbangkan peningkatan dosis. Berikut adalah dosis pasien dewasa tanpa gangguan ginjal atau hati, seperti pada tabel kadar phenytoin plasma kurang dari 7 gram per mililiter, peningkatan dosis dapat mencapai 100 mg per hari atau lebih dari 16 gram per mililiter. Hati-hati terhadap toksisitas. Pencegahan atau manajemen efek samping dari phenytoin dapat dilakukan: satu, titrasi dari dosis kecil. Yang kedua, jika terjadi Stevens-Johnson syndrome nekrolisis, pertimbangkan penghentian phenytoin. Jika terjadi hepatitis kronis, pertimbangan pergantian antiepilepsi lain. Hindari interaksi obat imunosupresan dan warfarin. Berikut yang terakhir adalah edukasi pasien tentang efek samping phenytoin. Toksisitas phenytoin dari diberikan dosis lebih dari 20 mikrogram per mililiter sampai dengan lebih dari 100 mikrogram per mililiter. Sebagai contoh, jika diberikan dosis lebih dari 40 mikrogram per mililiter dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Bahkan jika diberikan lebih dari dosis 100 mikrogram per mililiter dapat menyebabkan kematian. Monitoring yang dilakukan jika diberikan phenytoin pada saat pemantauan konsentrasi serum pada saat steady stage. Monitoring pemberian phenytoin setelah loading dose, yaitu 2 jam setelah pemberian dosis IV selesai, 24 jam setelah pemberian dosis oral. Jika pemberian phenytoin tanpa loading dose, dilakukan 7-10 hari setelah dosis awal atau perubahan regimen. Jika pemberian phenytoin menggunakan loading dose, jika itu sedianya oral, lakukan monitoring 24 jam setelah pemberian oral loading dose. Jika diberikan menggunakan IV, dilakukan monitoring 2 jam setelah dosis pemberian IV selesai untuk membantu menentukan dosis pemeliharaan atau kebutuhan untuk dilakukan pemberian dosis ulang. Yang terakhir adalah jika diberikan phenytoin pada dosis pemeliharaan, baik sediaan IV ataupun oral, sesaat sebelum dosis berikut. Administrasi pada phenytoin, baik itu rute oral atau IV atau IM, dosisnya adalah 10-20 mg per kilogram. Jika diberikan secara oral, diberikan menjadi 3 dosis. Contohnya adalah dosis phenytoin 1000 mg, dosis inisialnya 400 mg, 2 jam kemudian 200 mg, 2 jam lagi 200 mg, agar penyerapannya optimal. Kecepatan pemberian intravena maksimal 50 mg per menit, lebih dari 50 mg per menit akan menyebabkan hipotensi dan gangguan jantung. Dosis maintenance-nya adalah 5-7 mg per kilogram per hari atau 300-400 mg per hari. Monitoring yang dilakukan yaitu dilakukan 3-12 bulan. Farmakokinetik phenytoin jika diberikan secara loading dose, maka konsentrasi plasma yang diinginkan dikali volume distribusi dikali body weight per S kali F. Jika diberikan secara incremental loading dose, maka konsentrasi plasma yang diinginkan dikurangi konsentrasi plasma yang terukur dikali volume distribusi dikali body weight per S kali F. Jika diberikan secara maintenance dose dengan satuan miligram per hari, yaitu Vmax dikali body weight dikali konsentrasi plasma yang diinginkan per S kali F kali tetapan Michaelis-Menten ditambah konsentrasi plasma yang diinginkan. Untuk memprediksi konsentrasi dari dosis yang saat ini, yaitu Km dikali S dikali F dikali dosis per Vmax dikali body weight dikurang S dikali F dikali dosis. Untuk rumus selanjutnya adalah untuk mencari clearance, di mana untuk mencari clearance ini dapat menggunakan persamaan clearance sama dengan Vm dibagi Km ditambah dengan kadar obat plasma yang diukur, di mana Vm yang dimaksud ini adalah estimasi harga kecepatan metabolisme pada populasi normal. Sedangkan Km adalah tetapan Michaelis-Menten phenytoin pada populasi normal. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah jika albumin rendah atau jika albumin berada di bawah 25 gram per liter. Itu dapat menggunakan rumus konsentrasi phenytoin dalam miligram per liter dibagi 0,9
0,9 dikali albumin pasien dalam bentuk gram per liter dibagi 44 ditambah 0,1. Lanjutan ketentuannya, jika albumin rendah disertai dengan penurunan clearance kreatinin di bawah 10 ml per menit, itu menggunakan persamaan konsentrasi phenytoin miligram per liter dibagi 0,48 dikali 0,9 dikali albumin pasien dibagi 44 ditambah 0,1. Untuk rumus yang terakhir adalah rumus yang ke-8, itu adalah untuk mengetahui kapan seharusnya waktu menghentikan terapi ketika konsentrasi obat sudah menjadi toksik. Dengan persamaan T sama dengan tetapan Michaelis-Menten phenytoin dikali ln kadar obat plasma yang diukur dibagi kadar obat plasma yang dicari ditambah kadar obat plasma yang diukur dikurang kadar obat plasma yang dicari dikali volume distribusi dibagi dengan estimasi harga kecepatan metabolisme pada populasi normal. Setelah sebelumnya sudah dipaparkan terkait rumus-rumus yang dapat digunakan untuk perhitungan phenytoin, berikut adalah contoh soal di mana AX, inisial seorang wanita usia 23 tahun, kemudian dibawa ke rumah sakit karena mengalami gangguan seizure. Dianjurkan pasien ini untuk menerima terapi phenytoin intravena sebagai dosis inisialnya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian oral. Data pasien yang diterima itu adalah berat badan 75 kg dengan tinggi badan 171 cm dengan kadar albumin plasmanya 4,8 mg per 100 ml. Pertanyaannya, bagaimana pendosisan phenytoin pada penderita tersebut jika yang diinginkan kadar tuna di dalam plasma atau CSS-nya sama dengan 15 mg per liter? Cara menjawabnya, dosis inisial dapat dihitung berdasarkan parameter primer phenytoin pada populasi normal, yakni didasarkan pada volume distribusi dengan ketetapan 0,65 liter per kilogram berat badan. Injeksi phenytoin dalam bentuk garam ketetapannya adalah S sama dengan 0,92. Rumus yang digunakan adalah dosis inisial sama dengan volume distribusi dikali kadar tuna plasma dibagi phenytoin dalam bentuk garam. Kemudian angka-angkanya dimasukkan di mana volume distribusinya tadi adalah 0,65 liter dikali berat badan pasien. Dalam hal ini pasien memiliki berat badan 75 kg dikali kadar tuna plasma 15 dibagi phenytoin dalam bentuk garam yaitu 0,92. Sehingga diperoleh hasil dosis inisial sama dengan 794,8 mg. Pemberian dosis inisial ini dianjurkan tidak lebih dari 50 mg per menit untuk pasien normal untuk menghindari terjadinya efek toksik kardiovaskular karena adanya tambahan etilen glikol sebagai pelarut phenytoin. Sedangkan untuk pasien dengan usia lanjut itu dianjurkan sekitar 25 mg per menit. Untuk mencari dosis pemeliharaan yang diberikan secara oral itu dapat menggunakan dua cara, yaitu perhitungan secara empiris atau dengan menggunakan estimasi harga VM, di mana VM ini adalah jumlah maksimum phenytoin yang dapat dimetabolisme per unit waktu, biasanya miligram per hari, dengan estimasi KM. Kalau KM ini merupakan tetapan Michaelis-Menten, yaitu merupakan kadar phenytoin di mana metabolisme phenytoin mencapai setengah dari jumlah maksimum metabolisme per unit waktu atau setengah dari VM.